sekarang aku mau jelasin tentang memberi ASI pada bayi, tentang pompa sambil menyusui bayi. Kadang kan muncul pertanyaan kita, emang bisa pompa sambil menyusui bayi atau bayi dikasih ASI perah pakai apa aja ya? Nah, gitu. Jadi memberikan ASI pada bayi itu bisa dengan 3 cara. Yang pertama menyusui langsung, artinya nenek langsung. Yang kedua dengan cara memberi ASI dengan lewat dot saja. Dalam artian berarti kita hanya pumping, tidak menyusui bayi secara langsung ke kita. Yang ketiga adalah menyusui bayi secara langsung sambil kita memompa. Jadi kita punya ASI perah untuk stok ataupun diberikan pada bayi. Namun apabila kita menyusui langsung sambil memberikan ASI perah atau sambil pompa, maka ASI perah yang kita berikan kepada bayi itu tidak boleh diberikan dengan dodot karena akan berisiko bayi bingung puting. Apakah itu bayi bingung puting? Bayi bingung puting itu adalah bayi yang tidak dapat mengenali payudara ibu lagi, sehingga bayi tidak mau menyusu lagi pada payudara ibu. Itu dia. Jadi pakai apa kalau kita mau memberikan ASI perah pada bayi? Yang pertama bisa pakai cup feeder, yang kedua bisa pakai sedotan ukuran 5 mili, sedotan obat itu, pipet obat. Kemudian yang ketiga bisa dengan sendok atau dengan gelas, atau juga bisa dengan spuit suntik. Nanti boleh dicari di YouTube gimana cara memberikan ASI perah pada bayi tanpa beresiko bingung puting. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya kita menyusui langsung sambil memompa. Gimana jadwalnya gitu. Nah, perlu diingat bahwa kalau kita memompa itu sambil menyusui bayi, kita bukan memompa untuk membuat stok banyak di kulkas. Tapi kita memompa untuk membuat produksi ASI kita jauh lebih banyak. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena ASI itu prinsipnya supply by demand. Supply by demand itu artinya ASI diproduksi sesuai dengan permintaan. Nah, permintaan ini dapat dibaca oleh otak kita dengan cara mengosongkan payudara. Makin sering payudara ini kosong, baik dengan cara disusui langsung kepada bayi atau dengan cara dipompa, maka otak akan menangkap sinyal bahwa payudara ini harus memproduksi ASI jauh lebih banyak daripada yang sekarang. Itu dia prinsipnya. Itu dia saya katakan mengapa harus ditekankan bahwa memompa itu untuk memproduksi ASI jauh lebih banyak, bukan untuk membuat stok di kulkas jadi banyak. Itu dia. Kemudian gimana jadwalnya gitu. Nah, apabila kita menyusui bayi di sebelah kiri, maka di sebelah kanan kita bisa sambil memompa dengan pompa elektrik atau silikon breast pump. Nah, apabila bayi menyusui sebelah kanan, sebelah kirinya kita bisa pompa dengan yang single pump tadi. Nah, terus kemudian cara kedua gimana? Cara kedua bisa kita rutin pompa per 2 jam atau per 3 jam. Jadi misalnya kita pompa jam 6 pagi, kemudian jam 9 pagi, jam 12 siang, jam 3 sore, jam 6 sore, jam 9 malam, jam 12 malam, kemudian jam 2 pagi kita power pumping, kemudian jam 4 pagi kita power pumping, nah kemudian jam 6 lagi. Nah, itu akan meningkatkan produksi ASI kita. Namun, apabila pada saat kita pompa, misalnya jam 6 kita pompa, terus kemudian jam 9 kita pompa, pada saat jam 9 kita baru pompa 5 menit, itu misalnya bayi minta nyusu atau minta nenen, ya kita nenenkan gitu. Jangan kita mementingkan pompanya, tapi pikirkan dulu bayi kenyang. Karena apa? Karena kita memompa bukan untuk mengumpulkan stok ASI perah, tapi untuk meningkatkan produksi. Nah, bonusnya yaitu ASI atau ASI perah kita bisa ada. Itu hanya bonus. Nah, kemudian nanti setelah kita paham bahwa kalau sedang saat memompa bayi minta menyusu, maka utamakan susui bayi dulu, baru nanti setelah bayi kenyang atau siap selesai disusui baru kita lanjut lagi pompanya. Nah, 1 kali pompa itu durasinya adalah 30 menit supaya pengosongan payudaranya maksimal, jadi otak lebih boleh menangkap sinyal lebih tepat bahwa ASI harus diproduksi jauh lebih banyak dari yang sekarang. Itu dia. Nah, kemudian ASI perah itu
pada saat awal-awal jangan berpikir ketika perah ASI jam 6 kemudian yang dapat cuma 30 mili gitu. Perah ASI jam 9 udah 3 jam setelahnya yang dapat juga cuma 30 mili. Itu tuh bukan cuman untuk newborn, itu tuh sudah lumayan. Karena kita sudah lumayan banyak, karena kita apa? Karena kita memompa sambil menyusui bayi. Jadi pada 3 jam itu 30 mili dapatnya untuk ukuran newborn atau baru lahir anaknya itu udah banyak gitu. Nah, jadi nanti semakin seiring berjalannya waktu, otak akan menangkap bahwa itu kurang 30 mili hasil pompa itu kurang. Kita akan produksi lagi, kita harus produksi lagi. Makanya nanti hasilnya makin banyak kalau rutin pompa dan rutin menyusui bayi secara langsung. Itu dia. Jadi nanti ketika pompa hasilnya 30 mili jangan sedih dan jangan dibuang gitu. Dikit banget, jangan dibuang. Enggak. Hasil pompa ASI perah 1 kali 24 jam itu boleh digabung. Misalnya jam 6 kita pompa hasilnya 30 mili, jam 9 kita pompa hasilnya 30 mili, jam 12 kita pompa hasilnya 30 mili. Nah, 30 30 30 itu dapat digabung. Nah, pada saat pompa jam 6 dapat 30 mili, simpan dulu di kantong ASI atau di botol kaca ASI. Pada jam 9 pompa lagi dapat 30, simpan juga di kantong ASI dulu atau di botol kaca ASI. Nah, kemudian jam 12 juga gitu juga. Nah, simpan dulu. Nah, terserah mau menetapkan hanya 60 mili aja atau 90 mili gitu mau menyimpannya di kantong. Nah, kalau 60 mili aja berarti ya mungkin tadi jam 6 dapat 30, jam 9 dapat 30, disimpan di 2 kantong berbeda dulu. Nah, dibuat di dalam lemari es yang bagian bawah, kemudian nanti ya setelah suhunya sama-sama dingin baru digabungkan yang 30 dengan 30 tadi. Nah, ASI perah di kulkas bawah atau kulkas sayur apabila dia kulkas 2 pintu. Nah, apabila di bagian bawah itu bertahan 3 sampai 4 hari, tapi baiknya 3 hari saja. Kalau di kulkas atas, kulkasnya 2 pintu itu bertahan 1 sampai 3 bulan. Kalau di kulkas freezer khusus ASI yang di dalamnya hanya ASI aja itu bisa bertahan 3 sampai 6 bulan. Itu dia. Nah, kemudian nanti apabila ASI yang sudah diperah pada hari ini tidak mau digunakan langsung pada hari ini, ya boleh setelah dingin di kulkas bawah dipindahkan ke freezer atas. Dibekukan supaya tahan untuk sampai 1 atau 3 bulan ke depan. Kalau kulkasnya satu pintu di bagian bawah cuma tahan 1 sampai 2 hari. Di kotak freezernya itu hanya bertahan 1 sampai 2 minggu. Itu dengan catatan tidak bergabung dengan makanan yang lain ya, gitu. Nah, kemudian memberikan ASI perah pada bayi. Itu tadi saya bilang dapat dengan metode menggunakan sendok, menggunakan pipet tetes, menggunakan spuit suntik, menggunakan gelas atau cup feeder. Jangan menggunakan dodot karena apa? Bahayanya dodot ada banyak, tapi itu kembali lagi ke perseorangan masing-masing. Saya hanya mengingatkan bahwa bahaya dodot pertama dapat membuat bingung puting. Bayi tidak mau menyusu lagi dengan ibunya. Bayi akan marah-marah ketika disuruh menyusu langsung melalui nenek ibunya. Itu yang namanya bingung puting. Nah, itu akan susah lagi nanti relaktasinya, akan susah lagi membujuk agar bayi mau lagi menyusu lagi dengan kita. Yang kedua, itu dengan cara itu resiko yang kedua penggunaan dodot adalah nanti saraf motoriknya itu dia tidak bekerja dengan baik. Kalau menyusu itu ketika anggaplah ini payudara, ini bayi, ketika menyusu itu otot 10 otot di sekitaran pipi, mulut, rahangnya bayi itu bekerja semua kalau itu menyusu secara langsung. Namun apabila hanya menggunakan dodot, otot yang bergerak itu hanya satu otot saja. Jadi saraf atau motoriknya bayi itu sangat amat dilatih dengan menyusu langsung. Kalau hanya menyusu pakai dodot itu sangat kurang sekali dan dapat berisiko nanti kelak resiko lainnya salah satunya menurut studi ya
makanannya ketika makan 6 bulan nanti makanannya diemut atau dimuntahkan atau dibuang, tidak begitu pandai untuk mengunyah makanan. Itu dia salah satu resiko penggunaan dodot. Nah, kalau aku secara pribadi, eh, kalau untuk ibu yang bekerja nantinya akan meninggalkan bayi, ya boleh-boleh aja sih mengambil opsi hanya memberikan dodot, tidak nenek langsung, karena nanti ada risikonya juga kalau misalnya kita mau kerja, bayinya nggak bisa minum pakai dodot, terus kemudian yang memberikan ASI kepada bayi nggak pandai ngasih pakai pipet atau sendok atau sejenisnya, ya bisa berisiko juga. Maksudnya bayinya jadinya nangis, marah gitu karena lapar, nggak menyusu dengan benar gitu. Nah, itu balik lagi ke masing-masing pribadi. Kalau aku sebagai ibu pekerja sih, eh, memang menganggapnya lebih ringkes mungkin pakai dodot ya, karena aku akan bekerja dan meninggalkan bayiku di rumah bersama orang lain. Namun sejauh ini anakku nggak ada yang mau pakai dodot gitu, karena pada saat libur 3 bulan itu cuti, semuanya menyusu langsung sama aku. Jadi ketika dikasih dodot, oh udah nggak mau lagi. Jadi anakku pakai apa? Anakku maunya dan bisanya pakai pipet tetes. Pipet tetes obat. Nanti aku foto untuk menunjukkan jenisnya seperti apa. Terus kemudian payudara bengkak. Payudara bengkak ini dapat terjadi apabila pengosongan payudara tidak maksimal. Pengosongan payudara itu dapat dilakukan dengan cara menyusui bayi secara langsung ataupun dengan memompa payudara. Nah, kalau tidak dikosongkan, tidak dipompa, tidak disusui secara benar sih sampai payudara kosong, kalau itu tidak benar maka payudara dapat beresiko bengkak atau tersumbat. Nah, kalau payudara bengkak dan sudah tersumbat dan meradang, itu dapat menimbulkan yang namanya mastitis. Gejala awal mastitis adalah payudara bengkak, yang kedua badan menggigil, yang ketiga demam, yang keempat tubuh ibu merasa lemas. Nah, kemudian yang kelima, bila sudah parah, payudara bisa bernanah karena sumbatan ASI itu. Gitu. Jadi payudara apabila kita memiliki produksi ASI yang berlebih atau melimpah, memang harus menyusu sambil pompa. Jangan sampai payudaranya bengkak. Itu dia. Nah, satu lagi tips untuk meningkatkan produksi ASI adalah dengan power pumping. Power pumping itu nanti silakan cari di Google caranya. Gimana kalau dia single pump yang tadi cuma pakai satu pompa untuk satu payudara, atau gimana caranya untuk dual pump. Kalau untuk single pump, total waktu power pumping itu ada 70 menit. Nah, 10 menit payudara kiri, 10 menit payudara kanan, kemudian istirahat. 10 menit lagi payudara kiri, 10 menit lagi payudara kanan, kemudian istirahat lagi 5 menit. Nah, itu udah 40 tambah 20. Nah, kemudian lanjut lagi, kalau saya nggak salah ya 5 menit kiri, 5 menit kanan. Nanti boleh dicek lagi gimana teknik power pumping untuk single pump. Itu power pumping itu dapat dilakukan di jam 2 pagi atau di jam 4 pagi. Karena hormon prolaktin atau hormon memproduksi ASI pada jam 2 pagi sampai jam 4 pagi itu sangat banyak gitu. Jadi itu sangat berfungsi untuk menambah produksi ASI kita, mengirim sinyal ke otak agar ASI diproduksi lebih banyak di payudara kita. Itu dia sedikit sekilas ya untuk menyusui. Jadi jangan lelah, jangan patah semangat, dan juga jangan berpikir kok tengah malam aku harus bangun untuk pompa segala macam, karena semua ibu dimanapun di dunia ya juga seperti itu gitu. Nggak cuma sendiri kita yang begadang, tapi ibu lain juga ada yang begadang karena harus memompa. Itu dia sekedar masukan dariku. Thank you, happy pumping, happy breastfeeding.